Oke, pada video kali ini kita akan bersiap-siap ya untuk menuju SEO, bukan SEO-nya tapi menuju SEO. Nah, langkah pertama itu kita harus connect ya ke Google Search Console namanya. Nah, di sini saya langsung bagikan layar saya. Oke, di sini saya sudah masuk ke website klien ya. Kemudian di plugin ya, yang pertama kali kita lakukan kita harus menginstal alat bantunya. Oke. Nah, nama alat bantunya di bagian plugin, klik ya, tambah plugin baru, kemudian kita cari Yoast SEO. Nah, sebetulnya banyak sekali plugin sejenis lainnya, tapi yang sangat umum digunakan dan saya rasa cukup user friendly ya, mudah digunakan, yaitu Yoast SEO. Oke, kita install. Nah, oke, aktifkan. Oke, ini iklan ya, kita off saja. Ya, oke, kita konfigurasi dulu. Oke. Nah, saya rasa sudah terpasang dengan baik ya. Kita close saja. Nah, kita lihat di laman. Nah, ketika sudah terpasang SEO, ini ada indikator SEO on page-nya ya. Jadi dari heading dan sebagainya itu bisa kita optimalkan nanti. Tapi itu kita akan bahas nanti, kita akan mulai dari tahap pertama dulu. Nah, setiap website yang tujuannya untuk SEO itu wajib ya untuk dikonekkan ke yang namanya Google Search Console atau biasa disebut webmaster ya dari sejak zaman dulu. Kita langsung saja searching ya, Google Search Console. Console. Oke. Nah, ini ya, Google Search Console. Kemudian kita klik mulai sekarang. Karena saya sudah punya website di sini ya, jadi sudah ada propertinya. Nah, maka di sini pilih sebetulnya ya, tambahkan properti. Nah, pilihnya yang domain. Oke. Nah, kita masukkan domainnya ya, PT. Ini ya, kita masukkan. Paste di sini. Oke, loading sepertinya ya. Bentar. Oke. Kenapa tidak bisa dimasukkan ya? Oke, sebentar. Kita sekali tambahkan properti. Sampel. Oke, mungkin HTTPS-nya harus kita hapus. Seperti ini. Ya, bisa ya. Lanjutkan. Jadi yang salah tadi itu, dia nggak usah pakai slash dan HTTPS. Nah, kemudian ketika sudah kita submit domainnya, kita akan mendapatkan kode ya, kode TXT. Nah, ini harus dikonekkan ke server yang teman-teman punya ya di name server. Nah, di sini saya praktekkan di hak panelnya dari Niaga Hoster. Kebetulan kita pakainya Niaga Hoster. Tapi seandainya teman-teman menggunakan provider hosting lain, itu bisa saja. Yang jelas, yang harus dicari di sini adalah name servernya, ya, name server. Nah, di sini ya kita kelola. Jadi apapun provider server Anda harus mencari DNS dan name servernya. Oke, nah kalau di Niaga Hoster seperti ini ya. Saya ulangi lagi. Domain, kemudian kelola domain yang mau diintegrasikan,
pilih DNS dan name server. Kemudian di sini tambahkan ya namanya txt. Kita tulis aja ya. Nah, ini yang txt. Kemudian text value-nya dipastekan dari yang sini. Kita copy dari sini, kita tambahkan dari sini. Oke, seperti itu. Add record. Nah, maka ini sudah tercantum ya, txt-nya di name server. Kemudian selanjutnya ketika sudah seperti itu silahkan klik verifikasi. Nah, sudah terintegrasi ya antara Google Search Console dan juga eh, website. Oke, dan ini masih loading datanya ya. Kemudian selanjutnya kita bisa mengindeks. Nah, ini ada bahasa indeks. Jadi ketika website kita ingin muncul di hasil pencarian Google, segala yang ada di website kita itu harus terindeks. Ya, segala yang ingin kita dimaksudkan untuk bisa tampil di Google itu harus terindeks di sini. Oke. Nah, pertama-tama yang harus diindeks itu adalah sitemap-nya ya. Jadi sitemap itu yang seperti ini. Bentar ya. Sitemap itu yang seperti ini. Jadi peta situs ya, artinya peta situs itu adalah panduan untuk Google membaca isi website Anda. Seperti kita kalau misalkan mau menuju suatu daerah, terus kemudian kita menerka-nerka, biasanya kan kita lebih lambat ya menuju lokasinya, gitu, menemukan lokasinya. Tapi menggunakan bantuan Google Maps, maka kita bisa dengan efisien menuju ke lokasi tersebut. Sama dengan sitemap tadi ya, yang harus kita indeks ke Google Search Console fungsinya seperti itu. Untuk mengefisienkan penjelajahannya Google, ya gitu ya, krawal datanya Google kepada website kita. Oke, nah sudah di sini kita akan coba mencari ya sitemap dari Yoast SEO. Kebetulan saya juga sudah agak lama tidak membuat sitemap dari Yoast ya. Jadi saya juga sambil mencari, kita cari bersama-sama ya. Kita buka di pengaturan XML ya, kita cari. Oke, kita ketik saja di sini ya. XML. Nah, ini peta situs XML. Nah, ini dipastikan aktif ya sitemapnya. Kemudian di sini lihat peta situs. Nah, jadi inilah peta situsnya ya, pt Greenprint set. Jadi domain plus sitemap underscore index titik HTML. Nah, ini ya halaman-halamannya. Kita ambil ini, copy, kemudian kembali lagi ke eh, Google Search Console ya. Kemudian di sini kita masukkan saja sitemap. Nah, enter di sini, kemudian submit ya. Nah, oke. Kita sudah submit ya, dan ini masih proses. Dan biasanya dalam 1 hari sudah muncul ya statusnya. Nah, ini masih proses ya. Oke, itu saja tahap 1 untuk persiapan Google Search Console. Selanjutnya kita akan praktek bagaimana mengindeks blog ya atau artikel beserta penulisan artikelnya dan optimasi Yoast SEO-nya. Silakan dipraktekkan. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.